Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hijrata manaran lil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramat wal muhtaramin, menanggung dumateng Sayyidul Bait Bapak Samsudin, Ibu Miftahyati saha sedaya keluarga lan utaminipun Ibu Eza Saadah, kadang ibu-ibu jamaah hibaan Rajan yang sakit memuliakan. Utaminipun kita sareng-sareng bersyukur wonten wekdal dalu menika masih diberi kesempatan untuk mengudara sampai meningi tahun baru Islam, tahun Hijrah yang ke 1444. Artinya kita masih diberi kesempatan dan masih punya jatah, masih diberi bonus, masih diberi waktu untuk beraktivitas kagem nggih menika persiapan anggenipun kita badhe sowan ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi fadhol kenikmatan rupi waktu yang diberikan oleh Allah, kita lebih bisa memaksimalkan, lebih bisa sempurna dalam berinteraksi kita dumateng Allah Subhanahu wa taala khususipun, dan lebih bisa bermanfaat untuk sesama umatipun. Saderasipun berbicara mengenai tahun Islam atau tahun baru Islam yang kita kenal dengan tahun Hijriah, sering kula aturaken, itu juga sebuah refleksi atau sebuah filosofi yang diharapkan dengan dibuatnya tahun Hijriah menika umat Islam kembali ke masa Rasulullah. Kenapa harus kita peringati? Agar kita mengingat lagi perjalanan historia utawi perjalanan hidupnya Kanjeng Nabi, perjalanan perjuangan sing paling bagus, sebab di situ yang dijadikan tahun Islam adalah awal hijrahnya Kanjeng Nabi. Walaupun awal hijrahnya Kanjeng Nabi ini yang dijadikan rujukan menika bulan Muharram, hijrahnya Rasulullah dari Makkah menuju Madinah, tapi tetap boten menutup hijrah Nabi yang sampun terjadi sebelum hijrah ke Madinah. Sampun kita lihat di sejarah, dalam tarikh sejarah, bahwa hijrah Nabi menika sebelum pra Madinah menika sampun beberapa kali. Wonten Habasyah 2 kali. Habasyah menika sebetulnya masyarakatnya sae, tiang-tiang ingkang beragama, punya kitab, alladzina utul kitab, wong-wong sing dikai cekelan kitab. Bahkan Raja Habasyah itu yang bernama Raja Najasyi, itu beliau sempat mengatakan, seandainya apa yang kau sampaikan dari utusan Kanjeng Nabi, yang kau sampaikan itu tentang Muhammad itu benar, maka ketika aku bisa bertemu dengannya, maka aku akan membantunya dan akan mengimaninya. Maka dari situ enten kalangan ulama yang berpendapat orang yang seperti itu walaupun belum ikrar membaca syahadat wonten ngersane Gusti Allah sampun dianggap orang ingkang iman.
salah satunya menika Raja Habasah sing bernama Najasyi menika agamanipun Nasrani, tapi beliau berikrar seperti itu. Dan beliau ditandai bahwa beliau senang dengan Rasulullah dengan memberi beberapa hadiah. Salah satunya nggih budak perempuan ingkang dipun namani Juwairiyah. Menika dados garwane Kanjeng Nabi. Termasuk salah satu pemberian dari seorang non muslim sing diparingi kalih Kanjeng Nabi nggih punika Dewi Maria. Menika penduduk Kipti, Al-Kiptiyah. Maria Al-Kiptiyah ini namine mawon Maria. Dari bukan orang Islam. Tapi akhiripun saat sampun dados karo Nabi, otomatis iman dumateng Nabi. Al-Kipti, Kipti itu klan suku Mesir. Sama dengan sukune Raja Fir'aun. Kipti niku orang Gibit niku Mesir, Kipti. Jadi dari sekian istri Nabi niki ada istri-istri Nabi yang minangka pemberian hadiah dari non muslim. Niki damel argumentasi orang Islam nampa hadiah wong non muslim beda agama mboten masalah. Sing mboten angsal niku ketika kita mengombinasikan atau campur sari dalam ritual agama. Ritual agama itu dari sesuatu yang paling kecil sampai sing paling bagus. Sing paling kecil nggih berarti pernak-pernik. Pernak-pernik tanda bahwa kita merestui agamanya. Minimal kados mengucapkan tahniah. Tahniah itu mengucapkan selamat. Selamat apa? Ya selamat tentang agama mereka, entah itu hari besar mereka atau atas kelahiran anak Tuhan mereka dan seterusnya. Termasuk memakai pakaian ala mereka juga niku kalau nggak hati-hati juga nanti bisa meruntuhkan keimanan kita. Yang paling bahaya ketika kita mencampur adukan berdoa zaman dia penate nonton tren doa bersama gitu, doa bersama antar nopo agama kemudian Yai biasanya Pak Yai ini kari dewi biasanya Pak Yai nopo terakhir tapi saat derenge enten sing berdoa dari kalangan sekolah. Nah niku ketika orang Islam kok ngamini ikut mengamini kami Tuhan Yesus amin, ini bahaya. Bahaya ini apa? Berarti mengakui ketuhanan mereka. Jadi perlunya kita kita belajar mencari pengetahuan. Kita itu kadang boten ngerti mengelon anut grup tahu bahwa itu toleransi atau sebab sebetulnya Al-Quran sendiri toleransi itu maknanya adalah tidak mencampur adukan masa dicampur kan malah saya mencampurkan agama itu sama seperti itu. Berarti masa ono sing gelem istrine wae aku dipek sampean sing ya kalau orang yang saya sing normal ya jadi Tuhan masing-masing akan tersinggung. Berarti nek wong mencampur agama itu bodoh malah nantang pengerane dhewe. Kalau kembali ke hijrah, Habasah 2 kali dalam tanda kutip gagal. Walaupun rasanya baik, tapi masyarakatnya Habasah niku wong-wong sing nyuwun sewu masih primitif, belum SDM-nya dari jadi sahabat masuk rasanya. Yang kedua, Nabi berharap untuk bisa mendapat angin segar melihat area Habasah itu kan bumi yang gersang tandus ranten itu bumi laknat, bumi yang terlaknat yaitu bumi yang akhirnya Kanjeng Nabi berinisiatif
sekarang pindah saja ke daerah di dekat dari Mekah, tempatnya libur, melihat areanya sepertinya masyarakatnya tentrem, ayem, lunak kaya wong kerja. Jadi orang kepanasan gitu sisir Semarang kon basa mah mboten saged. Kerja kan adem berarti. Rasane adem bawane, ngene ya adem-adem. Insyaallah gampang, entengan, terus sangat besar. Nah itu akhirnya Nabi memberi inisiatif sama sahabat. Sekarang kamu hijrah saja ke Taif. Taif itu 80 kilo dari kota Mekah. Loh ternyata Taif niku sing dibayangke Nabi tempat muara hijrah. Wes iki mungkin terakhir kali hijrah. Sukses. Ternyata sebelum itu Nabi memimpin sendiri nek pas teng Abasah belum ke Taif niki Nabi sudah pede melihat informasi bahwa di sana masyarakatnya sudah mapan, tanahnya subur dan seterusnya, SDM-nya sudah baik. Nah, ini dimasuki ilmu mudah, masyarakatnya nombok ilmu gampang. Prediksi Nabi ini ternyata tidak sesuai kenyataan. Jadi ini bentuk bukti nek Nabi niku menungso. Walaupun semua perjalanan Nabi itu lewat ilham wahyu, tapi arep ngetokke nek menungso niku yo ana gagale barang. Ben iso dicontoh. Ibaratnya kita gagal wong Nabi wae nggih, pernah gagal. Ngoten. Jadi kita itu enggak down, mboten terus putus asa. Rasulullah itu gagal beberapa kali. Gagal secara kuantitas, artinya nek kualitas artinya bobote mboten enten istilah gagal dalam perjuangan niku. Semua yang kita jalankan dalam perjuangan niku mboten gagal. Contohnya jenengan seprene ajar maca Quran kok ya ora fasih-fasih niku kan gagal akhirnya. Tapi enggak ada istilah enggak dapat, itu Rono hadis Nabi, barang siapa membaca Quran dan dia yatakok ki celgak-celguk basa dhewe. Plegak-plegu, sukar untuk dibaca. Maka falahu ajron, dia dapat 2 pahala. Jadi pahala le maca, beng pindho pahala le angel, wis jelas plegak-plegu, cedal, celat kok tetap maca Quran. Nah, ini kesukaran ini menambah pahala. Tapi al-mahir fil Quran ma'asafaratil kiram. Orang yang hebat baca Qurannya fasih dan seterusnya, dan dia mau membaca Quran, itu digiring, dikumpulkan bersama malaikat yang ahli membawa lempiran mushaf. Jadi derajatnya sak dhuwure. Tapi kan dua-duanya poin nih, nggak ada yang dianggap gagal. Sing gagal sinten sing ora maca Quran, yang tidak berjuang, sing ora melu hijrah itu dianggap munafik. Kembali akhirnya setelah Rasulullah perjalanan ke Taif, belum sampai masuk kayak ning pintu gerbang jebule sudah dihujani batu. Rasulullah niku pertama kali kusirat rubaiyatuhu, pecah sempal waos ngajenge, gigi gerahame niku sempal sekawan. Terus sujat wajhuhu, dalam kisah-kisah Al-Barzanji dijelaskan sujat wajhuhu, wajahnya mengalami napa nggih, memar terus mengeluarkan darah, luka, sampai Nabi sapa kaum sing kok ya ana ya umatku sing melumuri darah wajah nabinya, memacari wajah nabinya dengan darah. Niku Nabi sampai matur ngoten, krana memang berdarah-darah. Setelah itu belum selesai, Nabi tetap jalan terus. Ketok ana cah cilik-cilik ketok arep nyambut, jebule mboten nyambut tapi dong idoni. Nyuwun sewu nek teng mriki lak penghinaan besar to niku. Didoni sing idoni cah cilik. Jadi itu enggak sakit tapi menyakitkan. Mboten sakit rasane didoni kan ra krasa, tapi menyakitkan nemen, ora mari-mari lara. Lah saking Nabi itu tetap jalan terus tapi akhirnya dindek ro malaikat. Malaikat ngendika matur kali kanjeng Nabi, ini masyarakatnya memang belum terbuka hatinya, pun jenengan ampun teruske, jenengan miyos kondur malih mawon, ini serahkan ke saya,
nek jenengan memberi instruksi untuk ngebruki Gunung Thaif ini saya bruke teng masyarakat mriki hari ini atau saat ini pun langsung saya bruke sehingga nggak ada satu sekali masyarakat yang masih hidup, kaum yang di sini yang masih hidup. Nek meneh awak dhewe sing ditawani lak ya kebenaran to niku. Tur nuwun terima kasih. Itu yang diharapkan seperti itu. Bapak dhewe gak biasa kayak dilarani wong ndonga muga-muga cilaka lek mati. Ora wong ora pengerten muga-muga stroke. Muga-muga mae kobong macam-macam. Kan ngeri niku. Itu dari akibat ketika kita disakiti itu biasanya respon itu kan melebihi batas. Emosi niku akan menghilangkan akal sehat. Padahal le nyakit ini ku meng sak kilo ibaratnya. Lu bales 20 kilo. Nah, meng dipeliri dipecicili omong pisan ra enak ngono lu bales ngenteni setahun rung wani rung gelem ngomong, bisa ngomong seh meneng. Mecicil setahun penuh wong medeni. Ku nek dilumpukke lak mecicile wis dadi rai gendruwo, rai raksasa gedhi. Nek dilumpuk wis setahun. Nah itu sifat tabiat emosi. Mulane Kanjeng Nabi ketika ditanyai sahabat, saya ingin masuk surga, Nabi minta amalan satu, amalan saja sing dadeki kula mlebet swarga. Jawabane Nabi ora tahu dok, kamu jangan emosi. Ditakoni meneh, jawabane Nabi nggih, kamu jangan emosi. Sampai ping 3 walakal janane kowe wis iso ngempet nafsumu untuk tidak emosi, maka kamu akan mendapat surga. Jadi orang bisa jalan surga tekan nembus tekan swarga niku sebab ngempet jane aras-arasen, ngempet aras-arasene dipeksa mangka. Jane kudune wegah salat, diempet le wegah niku memaksa diri untuk tetap salat. Terus ngempet niku artinya tidak berarti kita itu tidak action ngempet ojo melu nafsu, itu artinya menahan nafsu itu agar tidak meneruskan keinginannya. Keinginannya pengen bablas turu, berarti diempet nafsune tangi, ngoten maksudnya ngoten. Jadi ngempet itu artinya menghilangkan keinginan nafsu itu atau menundukkan nafsu itu. Jadi semua perilaku kita derek dawuh Gusti Allah menjauhi larangan Allah itu semua berawal dari ngempet egois kita, rumangsa napa jenenge mampu dan rumangsa kuwasa, karena nggak ada sing lahire ra ono sing iso ngintervensi, mboten sing iso ganggu. Ibaratnya kita di rumah sendiri, ora ono sing ngaro-aroi, kok kita bisa tetap sholat, kita saged njaga diri, garwane rane ngomah ya tetap bisa menjaga harta, menjaga anak, menjaga keluarga. Ini berarti orang yang sudah mampu ngempet wae niku, bisa menahan diri dari pelanggaran-pelanggaran. Pun akhirnya Nabi ngendika, jangan malaikat mungkin dari anak turun mereka putu-putu sing isih ning jero weteng nek menawa do iman. Jadi harapannya Nabi niku jauh ke depan. Enggak pernah, dan ini adalah itu adalah ciri khas orang mukmin. Jadi jenengan niku kan selama niki kan ndonga to. Ndonga terus nggih? Nah, nggih. Sakniki kula tak tanglet. Ndonga saking sekian ndonga niku sing wis diijabahi kalih sing dereng diijabahi pun kathah sing diijabahi napa tasih kathah sing dereng? Kathah sing diijabahi. Kalau saya minta jenengan ndonga sik akeh banget nek iso aja sing diijabahi. Sing rapati rapati ndonga tapi diijabahi ramang dijaluk. Tentunya Allah muga-muga kula wareg ramang njaluk niku. Muga-muga kula saged mangan ramang njaluk niku. Karena selama kita masih hidup mesti isih mangan. Mintalah sesuatu sing nek iso ramang diijabahi secara lahiriah di dunia. Emane-mane mung diijabahi ning donya. Mintalah surga, mintalah kasih sayang Tuhan, mintalah ridho. Nah ini tanda-tanda diijabahi. Jenengan sakniki ngendika tes niki, banyak yang diijabahi napa dereng? Kathah. Rupane atine kula tentrem, atine seneng. Niki berarti itu bukan balasan dari kita meminta ijabah, tapi itu
Gusti Allah niku nicil meng tambah kiambak iki tambah napa? Semangat, tambah seneng. Jadi napa niku kiambak berdoa itu adalah dalam rangka kita menyimpan aset sehingga akan habisnya. Maka ciri khas orang mukmin adalah orang yang selalu berharap kebaikan, walaupun mungkin hari ini belum diijabahi, belum terkabulkan. Karena apa? Enggak ada ceritanya doa orang mukmin kecuali pasti akan diberikan. Kalau enggak untuk kita, untuk anak turun kita. Nek mboten teng anak turun ke sinten? Nggih, ke kita lagi besok di akhirat. Jadi disimpan. Jadi enggak ada suatu aset doa yang tertolak niku mboten enten. Kula wengenane niku terapi nggih, niki setunggal contoh mawon. Terapi ke seorang teng daerah ngeluar namanya Pak Jamari. Kula ngeterke anak kula niku sok sesek sekolah niku sesek. Nah, terus niku alternatif terapi non medis, mboten dinapak-napakne meng di kados ngilangi penyakit tapi non medis, artinya make magic kados magic. Tapi ternyata kula datang ke situ itu sing antri niku tiyang plat K, plat AG, K niku Pati daerah mriku, plat AG, plat Kediri. Dan berbanyak sekali testimoni kula mireng kiambak saking tiang-tiang sing do hadir itu, sing pun gagal ginjal, sing pun ting zap niku 4 kali. Ting zap 4 kali operasi mata. Gagal ting mriku langsung niku gambare niku gambar sinten Pak berarti niku Pak Karno napa niku nggih oh kok wis langsung iso mirsani dan seterusnya dan alhamdulillah anak kula ping kalih juga sekarang sudah sembuh. Nah terus kula maune rung pati yakin niku maksud iki setelah masuk dan melihat orangnya apalagi gayanya niku rapati yakin apa santene ngepol kalih nyetel musik dangdut kan ra cocok nek kanggo kula Mas pantese lah yo nek wong non medis niku berarti kok niku nggo tenaga dalam njuk tulung khotam-khotam mestine kan nyetel ruqyah doa-doa kok nyetel lagu dangdut. Nah kok akhirnya kula ngoyak ngecek artinya ingin memastikan tabayun jenengan niku latar belakangnya nopo dan seterusnya. Ternyata beliau dokter tapi keluar dari dinasnya menjadi dokter untuk membantu masyarakat. Jadi ilmu tentang kedokteran apapun beliau tahu, tapi dia punya ilmu yang tidak ia pelajari dari akademisi. Dia punya ilmu, dia mboten ngaku, tapi akhirnya pun kebuka biografinya ternyata Mbah ini bisa nginggile Mbah Dalahar. Terbukti sing datang ke situ Gus Ali Koesor putrane Mbah Ahmad Watu Jongol zamane Mbah Gus Muh tasih sugeng nggih terapine mriku bahkan Gus Susup nggih tasih sering mriku. Artinya apa? Niki buah karya dari doa-doa orang tua. Sing bapak niki wong santai. Artinya ora ngerti apa-apa kok tekan dikeluwian ngeten niki. Jebule niki adalah bom waktu sebuah doa yang dikabulkan dari sinten? Dari nenek moyangnya, saka mbae sing mungkin wali-wali. Berarti saya meyakini hal-hal kados ngoten niku kita nggak tahu menau, iso kumpul, iso ajek berjanjen, saged ajek nderek ngaji. Niki hasil buah karya dari mbah-mbah awak dhewe sing mungkin zaman rumiyin sering nderek tindak ngaos dengan Mbah Sirat, dengan Mbah Abdan. Tak kira nek mbah-mbah awak dhewe ra ahli ngaji, ya wegah-wegah to ngeten iki. Kumpul-kumpul ngeten iki kalau dari kita sendiri niku kan ketae rung ana dorongan. Tapi itu adalah sebuah kumpulan dari energi-energi termasuk salah satunya adalah energi doa sing paling kuat nggih menika saking nenek moyang atau keluarga kita. Pramila ketika kita bertemu dengan siapapun luweh-luweh wong sing sepuh mintalah napa doa. Niki dibuktikan Kanjeng Nabi niku pas suatu saat Sayyidina Umar mau tindak
ke daerah Yaman niku jeneng Nabi pesen kali Sidina Umar, wahai Umar, kalau kamu ketemu sama seseorang yang tangannya belang putih, tubuhnya juga ada belangnya, maka mintalah doa kepadanya. Jadi Kanjeng Nabi mawon apa pesene dumateng Sidina Umar niku njaluk donga nanggon wong sing luwih sepuh. Lah siapa orang yang belang tangan dan tubuhnya? Ternyata dia adalah seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni niki adalah seorang sing wis dikenal ning langit. Jeung Nabi kenal kali Uwais Al-Qarni dikabari malaikat. Atas nopo? Atas baktinya dia dengan sang ibu. Sang ibu wis tua renta, nopo-nopone aktivitasnya kudu dituntun, kudu digendong, dicengklek kali Uwais Al-Qarni ini. Setiap harinya bertahun-tahun seperti itu, padahal Uwais Al-Qarni ini punya cacat sakit, nek bahasa riyen juzam. Terus bahasa saat ini belang niku jenis lepra nopo-nopo. Dalam keterbatasannya Uwais Al-Qarni ini karena khidmat kepada seorang ibu, kepada berbakti dengan ibunya, apapun yang diminta sang ibu niki dituruti. Suatu saat sang ibu niku ngendika, "Wes, aku pengen tahun sesok mangkat kaji. Aku njaluk sampean ngancani." Padahal sudah bertahun-tahun ajeng napa mawon dibopong, digendong, dicengklek. Akhirnya Uwais Al-Qarni 1 tahun itu, "Nggih Bu, siap kula dherekaken benjang." 1 tahun itu persiapan Uwais Al-Qarni setiap pagi nggawa kajeng munggah. Pertama nggih cilik mungkin 10 kilo napa pinten, kajeng niku dipun sukake teng wingking geger. Terus piyambakipun minggah teng gunung, mandhap malih sak kesele ping kalih napa ping 3. Terus bulan berikutnya semakin besar sampai terakhir 1 tahun niku sampun mungkin sekitar 50 kilo napa bobot kayu sing dibeto teng munggah gunung niku. Dalam apa rangka napa niku? Persiapan ya ajeng gendong ibuke untuk kaji niku. Dan itu akhirnya dilaksanakan oleh Uwais Al-Qarni. Saking pingine Uwais Al-Qarni pengen kepanggih Kanjeng Nabi, tapi krana ibune nggak bisa ditinggal, akhirnya nggih mboten saged kepanggih Kanjeng Nabi sampai sedo. Tapi beliau dianggap bukan sahabat tabiin, tapi wong sing dongane ngluwihi dongane sahabat. Niki setunggal ada napa? Cerita ini kita bisa ngambil 2 hikmah. Hikmah yang pertama, wong tua niku bagaimanapun dongane mandi. Lama aja sampai kiambak menyakiti orang sepuh. Kita berharap minta apapun nek saged minta kepada orang tua, minta ridhone. Sing kaping kalih, orang sing sak dhuwure derajate secara lahiriah kados sahabat Umar itu nemplek kali Kanjeng Nabi terus, bahkan menjadi khalifah yang ketiga. Ternyata Kanjeng Nabi piyambak ndhawuhi sahabat Umar yang secara strata napa menika nasab derajat lebih tinggi, ndhawuhi dumateng Sidina Umar untuk minta berdoa kepada orang yang sama sekali nggak dikenal oleh masyarakat. Bahkan diarani wong edan kayak pas 1 tahun itu terakhir itu dianggap wong gendeng, wong munggah tiap esok munggah medun gunung nggawa kayu. Nah, ini ternyata diminta doa dan Nabi ndhawuhi Sidina Umar untuk ketika ketemu dengan Uwais itu minta doa. Doa apa? Doa mendapat kasih sayang dari Allah. Nah, menika setunggal contoh perjalanan hijrah Kanjeng Nabi, terus berbagai pernak-pernik kehidupan. Maka boten sanes kita perjalanan termasuk kita ngaos wonten wekdal dalem menika adalah di dalam mengisi hijrah kita. Mengisi hijrah artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang enggak baik, yang negatif, menuju sesuatu yang positif. Jadi hijrah itu apa? Hijrah itu adalah niat untuk melakukan kebaikan. Ya, semampu kita enten mengantikan man kanat yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabi. Barang siapa hari ini, tahun ini lebih baik daripada yang kemarin, berarti sudah beruntung. Minimal bertahan. Man kana yaumuhu sawaan min amsi fa huwa khosir. Walaupun masih rugi tapi daripada berkurang. Pramila muga-muga kita semakin bertambah, amal kita semakin banyak, semakin berkualitas, dan kita akhiripun pikantuk predikat tiang-tiang ingkang mendapat ridhonipun Gusti Allah, pikantuk kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala.
atas mekatan dan semanten yang saged kula aturaken. Monggo kita akhirikan dewa santungo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqim Al-Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'ithul Shahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul